السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في مجلس من مجالس الذكر لله تعالى. ومجالس الذكر بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا ذكروا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يذكرهم. إذا ذكروا الله بألسنتهم فإن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بعفوه ورحمته. Beliau Guru Mulia Sayyidil Allamah Al-Faqih Dr. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saggaf. Beliau ini, sebelum saya terjemahkan biar semua yang di sini tahu, beliau adalah mufti kota Sewun. Jadi kalau kotanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewun, saat ini beliau adalah muftinya, orang yang menjadi rujukan hukum ketika mau nanya tentang hukum agama. Dan beliau juga guru saya, beliau salah satu guru besar ilmu fiqih dan usul fiqih di Al-Ahqaf University, tempat saya belajar. Beliau adalah ketua bidang fiqih dan usul fiqih di Universitas Al-Ahqaf. Saya lama sekali belajar sama beliau, dan hampir rata-rata alumni Al-Ahqaf adalah murid daripada beliau. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan buat kita semua. Dan karya-karya beliau sangat banyak tersebar, dipelajari di berbagai pesantren-pesantren dan di berbagai universitas-universitas di belahan dunia. Karya-karya yang beliau tulis, alhamdulillah bisa datang sore hari ini. Nah, beliau Dr. Abdurrahman As-Saggaf tadi setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis zikir pada sore hari ini. Majelis zikir ini luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum duduk di majelis zikir kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka ketenangan. Allah kasih ketenangan. Wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut hamba-hambanya yang berkumpul di majelis zikir di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyebut Allah, kita mengingat Allah, Allah pun menyebut kita dengan ampunannya. Allah menyebut kita dengan rahmatnya. Allah menyebut kita dengan ridhonya. Insyaallah mudah-mudahan sore hari ini kita dapatkan semua itu insyaallah. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وكل من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليه حسرة يوم القيامة. فإذا علمتم هذا معاشر الأحباب فاحذروا من مجالس الحسرات، فإن كل مجلس لا نذكر الله تعالى فيه يكون علينا حسرة يوم القيامة.
واعلموا بعد ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يختص بأذكار معينة، بل الذكر عام، فكل عامل بطاعة الله تعالى فإنه ذاكر لله تعالى. من يصلي ذاكر لله، من يقرأ القرآن ذاكر لله، من يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاكر لله، من يأتي بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو ذاكر لله تعالى. من يكون في حاجة إخوانه هو ذاكر لله تعالى. من يرعى والديه فإنه ذاكر لله تعالى. إذن أيها المسلم، أنت مهما عملت بطاعة الله فأنت ذاكر لله تعالى حتى تتحقق بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقد أمرك الله سبحانه وتعالى أن تكثر من ذكره. Kemudian beliau melanjutkan, tadi masih bicara soal zikir. Nanti ketika di sorga, mudah-mudahan kita semuanya masuk sorga. Di sorga tuh nggak ada penyesalan, kecuali satu, orang di sorga itu nyesel atas waktu-waktu di dunia yang berlalu tanpa zikir. Jadi satu-satunya penyesalan kita di sorga ketika kita melihat nanti di catatan amal kita ada waktu-waktu, jam-jam, saat-saat yang berlalu tanpa zikir. Disitulah penyesalannya penduduk sorga. Andai diisi dengan zikir akan lebih tinggi lagi makomnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang duduk di sebuah majlis di dalamnya tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis yang isinya enggak ada zikirnya, enggak ada salawatnya, kana hasratan alaihi yaumal qiyamah, itu hanya akan menjadi seselan besok di hari kiamat. Nyesel dia kalau ada majlis-majlis seperti itu. Makanya jangan sampai, hati-hati kata beliau dengan majlis-majlis yang akan membawa penyesalan bagimu nanti di hari kiamat. Tapi beliau memberikan catatan penting di sini. Yang dimaksud zikir ini enggak hanya harus terbatas pada wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, enggak. Kata beliau, zikir di sini sifatnya umum, sifatnya global. Setiap orang yang sedang berbuat ketaatan kepada Allah berarti secara enggak langsung atau secara langsung dia sedang berzikir. Catat lagi baik-baik ya. Setiap orang yang sedang berbuat ketaatan kepada Allah, apapun bentuk ketaatannya, berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Habib Abdurrahman Segaf, berarti kalau ada orang yang lagi sholat, ya dia sedang zikir. Ada orang yang lagi baca Al-Quran, ya dia lagi zikir berarti. Ada orang yang lagi sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedang berzikir kepada Allah. Ada orang yang baca baqiyat salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, berarti dia lagi zikir kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang lagi nolong saudaranya, fi hajat akhi, saudaranya kesusahan, dia tolong, dia bantu, hakikatnya dia lagi zikir karena dia sedang taat sama Allah. Ada orang yang lagi berbakti sama kedua orang tuanya, baktinya sama ke orang tuanya adalah bentuk zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selalu berbuat ketaatan, maka kita sudah mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah yang banyak. Bagaimana caranya zikir banyak? Bukan hanya wirid yang banyak. Banyak berbuat ketaatan, berarti kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidha ayyuhal ahbab, liyahdhar al-wahid minna wa minkum majalis al-ghaflah. وليحذر
أن يصحب الغافلين، وكل من لا يدلك على الله فإن مصاحبته من الغفلة. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك معاشر الحاضرين، كان الذي يذكر الله تعالى في مواطن الغفلات فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر والثواب. فقد جاء في الحديث عن نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: من خرج إلى السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. لماذا؟ لأنه ذكر الله تعالى في محل الغفلة، ذكر الله تعالى، فلذلك ضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب. معاشر الحاضرين، إن نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام ضرب لنا المثل في الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية هي ذكر الله تعالى، وأما الذين لا يذكرون الله تعالى ولا يعملون بطاعته فهم في الحقيقة أموات، لأن الميت لا يستطيع أن يذكر الله لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فالخلاصة معاشر الأحباب: احذروا مجالس الغفلة، واحذروا مصاحبة الغافلين، وأكثروا من ذكر الله تعالى خاصة في مواطن الغفلات، وخاصة في مثل الأسواق. واعلموا أن حياة قلوبكم وأن حياة أولادكم وأن حياة بيوتكم وهو ذكر الله تعالى. ولذلك بشرنا نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. والشخص حينما يدخل بيته في المساء فإن ذكر الله تعالى عند دخوله فإن الشياطين تهرب من هذا البيت، ولا وجود للشياطين في هذا البيت. وإن لم يذكر الله تعالى عند دخوله لا ذكر لله تعالى في هذا المنزل فإن الشيطان يقول لجنوده: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فماذا تنتظرون من بيوت لا يذكر الله تعالى فيها؟ قد بات فيها الشيطان وجنوده وأعوانه. نسأل الله تعالى: فزينوا بيوتكم ونوروها بذكر الله تعالى. Kemudian beliau memberikan peringatan, hati-hati dengan majelis-majelis yang isinya adalah kelalaian. Jangan sampai kamu bersahabat akrab dengan orang-orang yang tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersahabatlah, berteman dengan orang yang membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taat kepada orang yang man aghfalna qalbahu an dzikrina, yang kami buat lalai hatinya dari berzikir. Kalau udah lalai hatinya dari berzikir, wattaba hawahu, maka dia akan ngikutin hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan akhirnya dalam segala sesuatu dia melampaui batas. Jangan, itu Al-Qur'an melarang.
bersahabat, berteman, ngikutin orang-orang yang hatinya lalai, nggak zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Beliau mengatakan dengan majelis-majelis yang membuat kita lalai, hati-hati. Tapi di sisi lain, kalau andai kata kamu duduk di tempat atau masuk ke tempat yang banyak orang lalai, kemudian kamu berzikir di tempat tersebut dalam keadaan tidak lalai, maka itu pahalanya berlipat-lipat ganda Allah kasih. Sebagai contoh, ketika kita masuk pasar itu banyak orang yang lalai, nggak zikir dan lain sebagainya. Nah, tapi kata beliau di dalam hadis Nabi SAW, siapa orang yang masuk ke dalam pasar, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baca itu tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam hadis disebutkan siapa yang baca itu ketika masuk pasar, maka Allah akan berikan dia alfi hasanah. Alfi hasanah itu artinya 1.000.000 kebaikan. 1.000 dikali 1.000, alfi. 1.000 kali 1.000 berapa? 1.000.000. Duit 1.000 ada 1.000 lembar, 1.000.000. 1.000 kali 1.000, 1.000.000 kebaikan. Allah hapus darinya alfi sayyi'ah, 1.000.000 keburukan. Kalau masuk masjid, masuk pasar, baca zikir tadi tuh, 1.000.000 kebaikan diberikan, 1.000.000 keburukan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai nggak diamalin nih, sayang banget. Kita masuk pasar aja panen pahala tuh. Kenapa bisa sampai begitu? Kata beliau, karena ketika itu dia berzikir di tempat yang orang sedang lalai. Ketika orang-orang di sekitarnya lalai, sibuk dengan urusannya masing-masing, dia masuk pasar tetap ingat. Ini kan sederhana, tapi ingatnya nggak gampang. Kecuali orang yang memang Allah sayang, sehingga bisa mendapatkan pahala ini. Masuk tempat pasar, orang-orang lalai, dia ingat dengan zikir ini, maka pahala yang luar biasa dia dapatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, biasakanlah zikir, khususnya di tempat-tempat yang orang lalai. Perumpamaan orang yang zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu alladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak zikir, tidak mengingat Tuhannya, itu perumpamaan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang zikir itu orang yang hidup, orang yang nggak zikir itu mati. Jadi hidup kita yang sebenarnya ketika hati kita nggak lupa sama Allah, itu hidup yang sebenarnya tuh. Walaupun kita hidup, tapi kalau hati kita kosong dari Allah Ta'ala, nggak pernah ingat Allah, hakikatnya kita sedang mati. Hakikatnya kita sedang mati, itu kematian yang sesungguhnya. Maka hati-hati ya, hati-hati dengan majelis-majelis yang bisa membuat kita mati ya ikhwan. Maka hidupnya hati kita, hidupnya keluarga kita, hidupnya rumah kita adalah dengan zikir. Bahkan beliau mengutip satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an yatara li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Itu rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Baca Quran zikir atau bukan? Zikir. Rumah yang dibaca di dalam Al-Quran beda sama rumah yang nggak dibaca Quran di dalamnya. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran itu rumah terkenal ngetop. Penduduk langit melihat rumah tersebut sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang yang ada di langit. Sebagaimana kita kalau malam melihat bintang di langit, kelihatan tuh bintang. Begitu pula sebaliknya, penduduk langit itu ngelihat kepada rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda, yang zikir sama yang nggak zikir beda. Bahkan di sini beliau mengatakan, kalau kita masuk ke rumah kita, begitu masuk kita zikir, kita baca zikir-zikir yang dianjurkan ketika masuk rumah, itu setan lari, kabur. Kalau kata orang Potangan, ngibrit saudara. Kabur, lari itu setan. Tapi kalau kita masuk ke sebuah rumah yang nggak sama sekali nggak membaca zikir di dalamnya, maka itu setan nyarang di itu rumah. Maka apa yang diharapkan kebaikan dari rumah-rumah yang menjadi sarang setan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan rumah kita dihiasi dengan zikir insyaallah. وقد جمع الله لكم معاشر الحاضرين في مجلسكم هذا أنواع الطاعات وأنواع الذكر. فأولا صليتم صلاة العصر، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام والصلاة نور. وأتيتم بالباقيات الصالحات والمال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. ودعوتم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا وقال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور في السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وجمع الله سبحانه وتعالى لكم في هذا المجلس أيضا العلم النافع، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد بشرنا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من خرج إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم علما أو يعلمه كان أجره كأجر حاج تامة حجته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويجتمع لكم في هذا المجلس أيضا لقاء الإخوان في الله، فقد جمعكم الله تعالى من قبائل شتى. ما الذي جمعكم؟ اجتمعتم من أجل أن تذكروا الله تعالى. لم يجمعكم شيء، لم يجمعكم مال ولم يجمعكم جاه، ولكن جمعكم ذكر الله تعالى من أجل أن تجلسوا مجلس ذكر تذكرون الله تعالى فيظلهم فهؤلاء هم الذين يكونون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون يوم القيامة على منابر من نور. فاحمدوا الله أن جمع الله لكم هذه الطاعات كلها وهذه الأذكار كلها، الباقيات الصالحات وصلاة الفرض والدعاء وقراءة القرآن وطلب العلم النافع ولقاء الإخوان في الله. فما أعظم هذه النعمة، هذه الطاعات كلها تجتمع لنا في مجلس واحد. Dan beliau mengatakan kita mesti bersyukur banget hadir nih di majelis Hadrah Saudan Selasa sore ini, karena sekali duduk majelis ini menghimpun sangat-sangat banyak kebaikan tanpa kita sadar. Yang pertama, berbagai macam bentuk ketaatan kumpul jadi satu nih sekali kita duduk nih. Yang pertama, kita tadi kumpul sholat asar dulu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salatul wusta. Salatul wusta ini banyak ulama mengartikan artinya salat asar ya ikhwan, karena asarnya paling berat di antara salat yang paling berat di tengah-tengah orang yang lalai. Jadi kita sudah jalankan perintah itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Di majelis ini sudah kita jalankan itu sekali duduk. Kemudian di majelis ini kita sudah berzikir, membaca baqiyat salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya yang namanya anak-anak, yang namanya harta itu adalah hiasan di dunia. Tapi baqiyatus salihat, zikir-zikir itu lebih baik dan lebih besar pahalanya bagi Tuhanmu. Udah kita jalankan juga di majelis ini. Kemudian nggak sampai di situ, di majelis ini juga isinya doa. Berapa kali dari tadi doa dipanjatkan. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Doa ini adalah tiang daripada agama. Doa ini adalah cahaya di langit dan di bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah, qada wa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yazdul fil umri illa al bir. Dan tidak ada yang bisa menambahkan umur kita kecuali kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita jalankan di majelis ini. Kemudian juga kita dapat di majelis ini al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat.
Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah bikin dia paham ilmu agama. Berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita, kita dibikin paham ilmu agama, saudara. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan, di dalamnya dia menuntut ilmu agama, berarti dia udah on the track. Allah mudahkan dia jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita kumpul besok di surga insyaallah. Enggak sampai di situ, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluar ke masjid dari rumahnya. Ini kita ke masjid atau bukan ya? Masjid. Man ghada ilal masjid. Siapa yang dari rumahnya keluar menuju masjid. Keluar ke masjid buat apa tujuannya? La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia enggak punya tujuan keluar ke masjid kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk ngajarin kebaikan. Tujuannya buat ngaji untuk muridnya, untuk gurunya, untuk ngajar pengajian. Maka apa yang dia dapatkan? Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna, saudara. Jadi ini Pak Haji semua keluar dari sini nih. Jadi Pak Haji semua ini. Ya, dapat pahala haji sempurna. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau haji setengah mati, kita ngaji ke masjid dapat pahala haji. Hadisnya riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadrak. Kemudian juga di majelis ini kita kumpul bersama ikhwan fillah, saudara-saudara kita yang dicinta, yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kumpul di sini beda-beda suku. Kita kumpul beda-beda budaya. Kita kumpul dari latar belakang yang berbeda-beda. Apakah kita dikumpulkan karena uang? Bukan. Apakah kita dikumpulkan karena kita berharap jabatan? Bukan. Gak ada bagi-bagi jabatan di sini. Tapi yang mengumpulkan kita di tempat ini gak ada lain dan gak ada bukan adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil kabar gembira, kata beliau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berkumpul dari latar belakang yang berbeda-beda, berkumpul jadi satu untuk berzikir kepada Allah, besok di hari kiamat, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, orang-orang tersebut akan dibangkitkan di atas mimbar-mimbar cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu insyaallah. Wa khitamul kalami ma'asyiral ahbab, أدبوا أبناءكم وربوا أبناءكم على محبة مجالس الطاعة ومجالس الذكر وعلى الذكر لله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا أن تدعوا الله تعالى لأبنائكم، فإن الدعاء من الذكر ودعاؤكم لأبنائكم مستجاب، فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ومن أدعية القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ومن أدعية القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإياكم أن تعجزوا في الدعاء لأبنائكم، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع لهم الدرجات وسيصلحهم وسيهديهم ببركة دعائكم لهم، فلا تعجزوا في الدعاء لأبنائكم. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian terakhir beliau Syekhna Dr. Abdul Rahman mengingatkan, didiklah anak-anak kalian agar mencintai majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ketaatan. Didik mereka, karena itu investasi kita besok setelah kita mati. Dan beliau mengatakan jangan lupa doain anak-anak kita, jangan pernah berhenti. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk mendoakan anak, dan doa orang tua buat anak itu mustajab. Di dalam Al-Quran diajarkan doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Di Al-Quran diajarkan doa, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Apakah disuruh doain sendiri doang? Enggak, Al-Quran ngajarin ada lanjutannya, wa min dzurriyyati, dan doa dan juga anak-anakku, keturunanku, ya Allah ya Rabb jadikan mereka termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terima doa ini ya Allah. Al-Quran ngajarin kita buat ngedoain anak. Di ayat lain yang udah kita bahas di majelis ini, bahwasanya Allah Ta'ala ngajaran kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikanlah, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami, keluarga kami qurrata a'yun, orang-orang yang enak untuk kami pandang, nyenengin. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya Allah kami sebagai panutan untuk orang-orang yang bertakwa ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa. Maka doa kita buat anak-anak kita itu menjadi sebab anak-anak kita diangkat sama Allah Ta'ala, menjadi sebab keadaan mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab mereka senang untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kunci yang paling luar biasa untuk kebaikan seorang anak adalah doa dari orang-orang tuanya. Dan terakhir beliau menutup dengan doa, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tuntun kita bisa betul-betul berzikir kepada Allah. Allah tuntun kita jadi hamba-hamba yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuntun kita untuk jadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah tuntun kita untuk menjadi hamba yang selalu baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menutup dengan doa juga, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ampuni kami apa yang Kau ketahui ya Allah, dan kami tidak ketahui ya Allah. Kami berharap kebaikan yang Kau ketahui ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang Engkau ketahui dan kami tidak ketahui ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat.